kantor ya, maupun juga terima kasih untuk segenap keluarga yang mendukung ya, karena COVID ini datangnya bisa dari mana-mana. Jadi alhamdulillah benar-benar kita sudah, tadi disampaikan Pak Syakir, sejak 16 Agustus kita sudah zero, dan mudah-mudahan ini kita pertahankan terus, dan mohon juga tetap waspada ya, karena kita belum tahu perkembangan yang selanjutnya, tetap saja 5M kita terapkan. Baik, kemudian pada hari ini alhamdulillah kita akan mengikuti webinar, yaitu dengan tema kenali demensia Alzheimer dan pentingnya deteksi dini. Jadi saya kira ini sangat penting juga dan bagus topik ini ya, mengenali atau mendeteksi secara dini ya Alzheimer, atau mungkin lebih gampang diingat itu pikun kali ya, penyakit pikun gitu. Jadi tanda-tanda sudah beberapa kali kita mungkin merasakan juga ya, kacamata udah dipakai masih dicari gitu ya, sebentar naruh dompet nggak tahu dompetnya di mana gitu kan, baru saja diletakkan gitu. Lebih-lebih HP gitu ya, HP juga begitu, itu sudah naik mobil HP-nya ketinggalan di rumah gitu, masih akhirnya dia merasa sekarang ini orang kalau nggak bawa HP kan seperti kehilangan segala-galanya gitu ya. Jadi makanya HP ini nempel terus itu di kita ya. Jadi ini semua mungkin nanti dijelaskan secara detail oleh para narasumber ya. Ini memang sangat penting gitu, mendeteksi ini gitu. Jadi supaya kita paling tidak bisa berupaya memperlambat ya terjadinya ini gitu. Mungkin dengan nanti beberapa kiat tentu ada ya, misalnya olahraga dengan gizi yang baik dan lain-lain. Jadi saya kira nanti kita akan mendapatkan pencerahan mengenai hal ini, dan ini penting sekali gitu ya, karena tadi saya juga lihat ada video mau pulang ke rumah aja susah gitu ya. Jadi jangan-jangan ada yang punya alasan nanti, wah saya nggak bisa pulang ke rumah karena nggak tahu jalan gitu. Padahal dia belum Alzheimer sebetulnya. Oke, jadi ini joke aja. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, dan ini tentu sangat baik buat kita semuanya ya, karena berupaya pencegahan itu jauh lebih baik daripada nanti pengobatan gitu ya. Jadi betapapun hebatnya kita ya, betapa pandainya kita, betapa gantengnya, betapa cantiknya, tapi kalau misalnya kita tidak sehat ya, nah, apalagi sudah pikun ya, tentu ini akan kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini yang paling penting. Jadi mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu sehat. Kemudian sehat itu juga tidak datang dengan sendirinya, tapi dari perjuangan kita untuk bagaimana mengupayakan kita selalu sehat. Hidup sehat, lingkungan sehat, makanan yang sehat, bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian selalu membicarakan hal-hal yang baik, itu semuanya akan berujung kepada kesehatan kita secara lahir dan batin. Nah, itulah tujuan akhir daripada apapun upaya kita, dan pada gilirannya nanti ketika kita sehat, maka kita bisa berkontribusi secara maksimal kepada keluarga, berkontribusi secara maksimal kepada perusahaan, dan juga kepada masyarakat sekitar kita. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang maupun Alzheimer Indonesia Chapter Semarang atas kerjasama dan berkenan memberikan paparan nanti ataupun sosialisasi ataupun penggambaran mengenai pentingnya mengenali atau mendeteksi dini gitu ya, atas kejadian demensia Alzheimer ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sambutannya.
Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari pengurus Alzheimer Indonesia Chapter Semarang yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Nilasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat ya Pak Budi, Pak Arief, Pak Wahyudin yang dari kemarin sudah menghubungi saya jauh-jauh hari sebelumnya. Pertama-tama kami dari Alzheimer Indonesia Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kolaborasi yang sangat indah ini ya menurut saya. Karena kesadaran ini sering datang terlambat, Pak. Jadi banyak yang sudah terlanjur, baru sebenarnya apa sih Alzheimer ini. Jadi saya luar biasa mengapresiasi pada saat saya dihubungi Pak Arief, mungkin bulan Februari ya Pak Arief ya, sudah tanya ke saya di luar, Bu, jauh banget. Buat Alzheimer tahun ini kita mau ada acara apa? Bisa nggak kita berkolaborasi? Masya Allah. Saya senang sekali, saya bilang, ya Allah ada juga ya yang sadar akan Alzheimer di Jepara gitu. Walaupun tahun lalu kita itu WAM tahun 2019 Pak, kita memang ada kerjasama dengan Puskesmas Blonggo. Kita membagikan masker pada saat itu awal pandemi dan sedikit sosialisasi karena pada saat itu memang belum second wave, tapi kita memang sudah sedikitlah dengan wilayah setempat oleh Pak Kepala Puskesmas juga disarankan untuk kita lebih melebar lagi. Jadi ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya yang sangat berbahagia dengan telepon dari Pak Arief waktu itu, dan kemudian kita karena saling menunggu ya waktu pandemi, tidak pandemi, terus PPKM, non PPKM, terus level berapa itu ada yang kita saya manut lah, pokoknya pada dasarnya kami siap untuk mengedukasi, untuk mengenalkan apa sih sebenarnya demensia Alzheimer itu yang nanti akan sangat detail diterangkan oleh Bu Dr. Ngesti. Dengan ini sangat sesuai dengan tema tahun ini, mendeteksi dini, mengetahui lebih jauh, karena kalau orang kena demensia itu ya Pak, kebetulan saya adalah caregiver untuk ayah saya sendiri yang terkena demensia vaskular, ini sudah terdiagnosa 4 tahun, bahwa yang sakit itu nggak cuma ayah saya gitu, yang kena seluruh keluarga. Dampaknya itu tidak cuma ke yang bersangkutan, tapi dampaknya akan ke semua gitu loh. Karena ya kondisinya memang yang seperti Pak Budi jelaskan tadi, bahwa ya nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak sehat juga dia tidak akan bisa bermanfaat dengan orang lain. Jadi kenapa kami di sini memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarganya, termasuk untuk bagaimana mendeteksi lebih dini dan bagaimana untuk bersama-sama aktif mencegah terjadinya demensia Alzheimer. Nah, daripada saya berpanjang lebar di sini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PLTU Tanjung Jati B dan seluruh tamu undangan, seluruh peserta yang ada di sini. Mari kita sama-sama belajar dan mari sama-sama tidak lagi maklum dengan pikun dan menjadi lansia sehat ya Pak. Ini kan kita produktif, sebentar lagi kita pralansia dan lansia, kita menjadi lansia sehat dan menua sehat dan bahagia. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Terima kasih Ibu Dewi atas sambutannya. Menginjak pada acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Ngesti dan Ibu Dewi Nilasari, akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Jauhar. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita sama-sama melakukan senam otak dulu, Bu Dewi? Boleh. Monggo Mbak Zahra, silakan di ini. Jadi temanya Alzheimer, kita coba senam otak biar lebih rileks, syukur-syukur tidak ke arah pikun. Iya. Monggo Bapak-bapak bisa berdiri masing-masing. Terus sambil duduk juga bisa ya.
Gimana Bapak Ibu, apakah bisa mengikuti? Ternyata kesulitan juga ya. Kleru ya. Saya Tanda-tanda malu gitu. dengan umur saya. Ternyata masih Seru banyak dong, yang seru. salah. Bisa ngikuti. Saya jentik jempol gitu tadi. Baik, monggo Mas Muhammad Jauhar dari Ikatan Perawat Geriatri Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke, matur suwun Dr. Arif atas Salam waktunya. kenal. Salam kenal Dr. Arif. Kalau gitu mbak, ngaten lho Bu, kalau di pedesaan, tak susu-susu daerah dari rono. Yes. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah tadi ya. Kebetulan Dr. Arif saya di Kudus, Dok, dan di sini juga ya, alhamdulillah cerah setelah semalaman hujan ya. Oh, sama. Jadi alhamdulillah setelah diguyur hujan ya. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili dari pengurus Alzheimer Indonesia Chapter Semarang, dan kebetulan saya juga sebagai pengurus di Ikatan Perawat Gerontik Indonesia Jawa Tengah. Di sini ada beberapa pengurus juga, mohon izin Bu Rita, kemudian tadi saya lihat ada Pak Irsyad, kemudian Bu Care, dan beberapa teman yang lainnya, Bu Erlina, untuk mohon izin moderatori ya untuk pada pagi hari ini. Ya baik, sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Arif ya, bahwa dan sudah disampaikan juga oleh Mbak Dewi ya selaku Ketua Alzheimer Indonesia Chapter Semarang, bahwa demensia ini sendiri juga menjadi salah satu masalah yang
seringkali terabaikan ya, neglected problems ya. Tetapi tiba-tiba memunculkan sebuah masalah yang mungkin tidak hanya dirasakan oleh orang dengan demensia, kalau kita menyebutnya ODD, ataupun dengan keluarganya sebagai caregiver-nya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PT ini TJBPS. Ya, TJB Power Services yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Alzheimer untuk bisa sedikit menyampaikan edukasi terkait dengan Alzheimer sehingga nantinya kita menjadi generasi-generasi yang bebas dari Alzheimer. Ya, baik, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu Dr. Ngesti. Apa kabar Dr. Ngesti? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, Mbak Dewi apa kabar? Kita biasanya manggilnya Mbak Dewi ya. Sehat. Oke, nggih, baik. Ya, sebelum masuk ke sesi inti dari penyampaian materi ini, saya akan share screen nggih, Dr. Arif. Saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan membacakan CV dari Dr. Ngesti. Baik, sudah muncul nggih. Jadi untuk narasumber yang pertama ini juga menjadi konsulen geriatri, nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan, yaitu beliau Dr. Dwi Ngesti Ningsih MKes SPPD, spesialis penyakit dalam konsulen geriatri. Kebetulan beliau saat ini mengabdi di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk riwayat pendidikannya dari S1, kemudian S2 dari Universitas Diponegoro. Dan beliau concern kepada geriatri karena keilmuan beliau fokus kepada geriatri. Nah, di sini sudah ada di SP2-nya konselnya mengambil geriatri. Baik, mungkin itu nanti untuk pengenalan. Ini banyak sekali pengalaman penelitian, kemudian pengalaman yang lain yang nantinya akan bisa dikupas tuntas oleh panjenengan semua sebagai peserta di webinar pada pagi hari ini, yang ilmunya nanti akan sangat berkah dan barokah, sehingga nantinya panjenengan semua bisa bersama-sama mencegah demensia sedini mungkin. Makanya dari kita selalu mengkoar-koarkan jargon kita, jangan maklum dengan pikun. Ya, kemudian kita juga mengkoar-koarkan melawan pikun. Jadi harapannya nanti impairment kognitif ataupun yang lainnya yang disebabkan oleh demensia ini bisa kita tangani sejak dini, sehingga ketika kalau misalkan kita nanti memang terdeteksi, kita juga mendapatkan pengobatan sejak dini juga. Ini tanpa berpanjang lebar, untuk mengefektifkan waktu, monggo kita langsung saja ke Dr. Ngesti untuk menyampaikan materinya untuk yang pertama. Monggo Dr. Ngesti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sharing bersama masalah demensia ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa memulai ya. Oke. Nah, tadi kalau kita bilang demensia atau pikun ya, tadi Bapak Direktur yang ngendika kalau gampangannya itu pikun ya. Memang demensia itu alias pikun. Cuma Alzheimer di sini adalah salah satu bagian dari penyakit pikun itu sendiri. Ya, jadi kenapa tadi Bu Dewi juga sudah ngendika pentingnya deteksi dini ini karena penyakit demensia ini tidak bisa sembuh balik seperti semula ya. Tapi kita tentu menghambat, bagaimana upaya kita menghambat kalau sudah terjadi demensia jangan sampai lebih parah, lebih berat. Atau kalau belum jadi demensia, ya kalau bisa jangan sampai jadi demensia. Ya, jadi itu yang paling penting. Oke, slide selanjutnya. Ini kita sebagai pengantar saja ya.
Jadi semakin banyak yang demensia atau makin banyak yang pikun akan menyebabkan beban ekonomi dari negara akan menjadi lebih tinggi. Ya, tentu kita tidak negara saja. Tadi Bu Dewi sudah ngendika kalau yang terdampak itu adalah semua keluarga ya, atau caregiver-nya atau perumatnya yang di rumah ya terutama. Tentu akan mempengaruhi semuanya. Oke, slide. Slide selanjutnya. Nah, demensia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala yang mempengaruhi memori, berpikir, kemampuan sosial yang cukup parah sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya, demensia ini bukan penyakit tapi kumpulan ya, jadi gejala ya, jadi suatu gejala. Nah, beberapa penyakit bisa menyebabkan demensia. Salah satunya adalah Alzheimer. Ya. Penyakit Alzheimer ini adalah penyebab yang paling umum dari demensia, terutama pada lansia. Ya, sebetulnya nggak hanya lansia saja, demensia Alzheimer ini juga bisa terjadi di usia 40 ke atas ya yang banyak. Yang insiden terbanyak itu lebih dari 40 tahun, tapi paling banyak di lansia. Ya. Nah, demensia atau pikun ini mungkin bisa bersifat reversibel atau bisa pulih kembali tergantung dari penyebabnya. Slide. Nah, ada beberapa gejala atau tanda demensia yang bervariasi. Ya, tadi sudah ada beberapa, diantaranya adalah perubahan kognitif atau daya ingat, ya kemampuan fungsi luhur. Nah, salah satu perubahan fungsi kognitif adalah kehilangan daya ingat, kemudian kesulitan berkomunikasi, kesulitan dengan kemampuan visual dan spasial. Ya, tadi dikatakan contohnya di video dia nggak bisa pulang ya, nggak tahu pintunya mana. Ya. Nah, kita juga kesulitan penalaran atau pemecahan masalah, kesulitan menangani tugas yang kompleks, kesulitan atau koordinasi dengan fungsi motorik, dan disorientasi waktu ataupun tempat. Tadi dicontohkan jam 10 malam ngajak ke pasar ya. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ada juga perubahan psikologis. Ya, bisa kepribadiannya, bisa jadi depresi, cemas, atau mungkin berperilaku yang tidak pantas. Paranoia ya, ketakutan tadi ngarani dicolong dompetnya tadi ya. Atau agitasi, ketakutan juga ya, atau halusinasi. Jadi bisa melihat hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa. Ya, selanjutnya. Nah, ada beberapa jenis demensia ya, atau pikun. Ada yang tidak bisa kembali lagi atau tidak reversibel gejalanya. Nah, salah satunya adalah yang terbanyak adalah penyakit Alzheimer. Penyakit ini belum diketahui sebab pastinya. Ya. Biasanya ada kalau postmortem atau ada pada otopsi dari pemeriksaan otak penderita Alzheimer, ini terjadi kekusutan pada serat-serat di otak mereka. Ya, jadi ada plak, ada kekusutan ini. Nah, kemudian mungkin juga salah satunya ada mutasi gen apolipoprotein E4 ya, ApoE4. Ini yang mempengaruhi lipid ya, lemak juga. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi ke otak. Nah, ini yang menyebabkan mungkin salah satu penyebabnya itu. Kemudian yang kedua, penyebab demensia terbanyak adalah demensia vaskuler. Vaskuler ini artinya adalah pasokan, artinya pembuluh darah ya. Di sini diartikan adalah gangguan pasokan darah ke otak ya. Jadi bisa kekurangan pasokan, ada sumbatan atau perdarahan. Jadi bisa karena stroke atau hal-hal lain yang menyebabkan
aliran darah ke otak terganggu. Slide. Kemudian ada demensia badan lawi. Ini tandanya juga bisa halusinasi ya, dan Parkinson, gejala apa namanya? Buyuten ya, kalau kita bilang Parkinson itu buyuten. Tangannya bergetar gini ya. Kemudian ada demensia frontotemporal, ini daerah otak bagian depan yang terkena sehingga terkait kepribadiannya. Kemudian ada demensia campuran. Ya, selanjutnya slide. Kemudian ada kondisi seperti demensia, ya gejala-gejala pikun yang bisa pulih kembali. Ya, hal ini biasanya kejadiannya akut atau tiba-tiba tergantung penyakit yang mendasari. Ya, bisa karena infeksi. Ya, pada orang dengan pneumonia, pada lansia itu sering bisa terjadi seperti ini. Atau gangguan kekebalan yang lain yang mempengaruhi otak. Kemudian ada masalah metabolisme atau kelainan endokrin, ini juga bisa ya. Mungkin tiroid, gula darah yang tinggi atau hipoglikemi ya, jadi seperti demensia. Oke, slide selanjutnya. Kekurangan gizi, efek samping obat, hematom subdural, tumor otak. Nah, ini kalau gejalanya diatasi, kalau penyakit penyebabnya diatasi, insya Allah demensianya bisa balik lagi, ya bisa hilang. Ini yang reversible. Oke. Ya, slide selanjutnya. Nah, apa saja faktor-faktor risiko dari demensia ini? Ya, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa diubah adalah usia, kemudian riwayat keluarga dan sindrom Down. Ya, kemudian yang bisa diubah apa saja? Gaya hidup, ya, pola makan dan olahraga adalah gaya hidup. Kemudian penggunaan alkohol berlebihan, saya kira di Indonesia jarang ya ini ya. Kemudian faktor risiko kardiovaskuler, setiap yang punya penyakit yang bisa menyebabkan sakit jantung dan pembuluh darah, ya. Ada tekanan darah tinggi, kolesterol, aterosklerosis, obesitas, bisa menyebabkan gangguan di otak sehingga bisa demensia vaskuler terutama. Kemudian depresi, diabetes, ini meningkatkan risiko demensia jika tidak terkontrol. Merokok, polusi udara, trauma kepala, ini contohnya petinju ya, Muhammad Ali yang ditinju terus tuh ya, bisa terjadi demensia. Gangguan tidur, kekurangan nutrisi ini tadi sudah ya. Obat-obatan yang mempengaruhi ya, terutama bisa obat tidur bisa ya, kemudian juga obat untuk mengurangi frekuensi kencing ya bisa. Oke. Nah, bagaimana penegakan diagnosisnya? Bisa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kognitif, dan pemeriksaan penunjang. Ya, terutama pemeriksaan kognitif tadi karena memang fungsinya yang kurang, mungkin bisa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan, ya terutama tingkat 2 yang mempunyai beberapa klinik spesialis biasanya gitu. Ya. Slide. Ya, ini salah satu contoh untuk melihat fungsi kognitif. Slide. Nah, ini salah satu tools untuk melihat gangguan visuospasial tadi. Ya. Slide. Ya, selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke Alzheimer. Ya. Alzheimer ini tadi salah satu penyebab demensia yang paling banyak. Ya, sebab pastinya belum diketahui. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, manifestasi klinisnya apa? Ya, manifestasi klinisnya ini ada gangguan memori, defisit bahasa dan visuospasial, defisit fungsi-fungsi eksekutif. Ada stadium awal, ya, yaitu terjadi mild cognitive impairment atau gangguan kognitif yang ringan.
Nah, ini hanya bisa diperiksa kalau kita melakukan pemeriksaan MMSE tadi yang ada toolsnya tadi ya. Kemudian stadium tengah ya, middle stage, pertengahan ini mungkin orangnya bisa gampang tersesat, bingung, jadi sudah gangguan visuospasial ya, sudah ada defisit itu. Kemudian stadium lanjut. Stadium lanjut kadang-kadang orangnya ngeluyur, nggak pernah pulang. Tadi yang Pak Direktur ngendiko lupa pulang ya, jadi bisa nih wandering ya. Nah, ini bisa kehilangan fungsi penilaian dan pertimbangan. Juga delusi, pola tidur bangun terganggu. Jadi mungkin malam bangun dan berkegiatan tapi pagi siang tidur. Nah, kemudian stadium akhir dari penyakit Alzheimer ini sudah sangat berat, fungsi-fungsi kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa di sendiri ya, harus dibantu. Mungkin bisa kaku, mutisem atau diem, ngompol, ngobrol, terbaring di tempat tidur. Ini yang sudah sangat berat ya, sudah akhir. Nah, ada kriteria diagnostiknya, muncul defisit kognitif ya. Ada gangguan memori tadi, mengingat hal yang baru tidak bisa. Satu atau lebih gangguan kognitif, bisa gangguan bahasa, gangguan melakukan aktivitas motorik, gangguan mengenali benda, atau gangguan eksekutif ya, merencanakan atau mengorganisasikan sesuatu. Iya, selanjutnya. Oke, ini jadi ada beberapa untuk mendiagnosis ya. Jadi tadi saya katakan ada. Nah, tentu tidak ada gangguan kesadaran ya. Jadi orangnya sadar tapi lupa tadi ya, nggak tahu apa-apa. Oke, selanjutnya. Ya. Ada gambaran klinis lain ini untuk diagnosis ya. Jadi bisa kita lihat beberapa tahapan, makanya harus diperiksa tadi. Mungkin bisa seperti Alzheimer, tapi tetap ada beberapa hal yang sudah probable, ada yang pasti. Ya, oke, selanjutnya. Iya. Ya. Kriteria diagnostik ini bisa untuk tujuan penelitian. Ya. Nah, yang mungkin subtipe seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasil pemeriksaan otopsi ya. Kalau jadinya kalau orang normal tuh otaknya sekian segar gini, kalau Alzheimer berat itu mengkerut ya. Jadi banyak memang sudah terganggu secara organik apalagi fungsionalnya ya. Ya, selanjutnya. Nah, yang paling penting justru pencegahannya ya. Karena apa? Karena tadi kalau sudah terjadi, kalau Alzheimer itu tidak bisa balik lagi. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencegah? Pencegahan, nah, mengurangi atau menghilangkan faktor risiko. Ya, oke. Nah, ini tadi kita pencegahan dulu ya, saudara. Tadi hal-hal tadi di demensia secara umum sudah ya, ini sudah kita lihat tadi ada faktor-faktor risiko ya pada slide-slide terdahulu. Oke, selanjutnya. Ini penata laksanaan dari demensia ataupun Alzheimer ya. Ya, jadi bisa farmakologis secara umum ya, ini untuk ada farmakologis, ada non farmakologis ya. Jadi mengobati sebab yang bisa dikoreksi, menghentikan obat-obatan sedatif ya. Jika ngamuk atau gelisah ada obatnya ya. Nutrisinya bagaimana ya, mobilisasi pasien, mempertahankan status kesehatan pasien. Oke, selanjutnya. Ya, ini farmakologis untuk fungsi kognitif, ini jadi
biasanya kami memberikan donepezil ya untuk ringan dan sedang, rifastimin untuk yang sudah berat. Kemudian vitamin-vitamin antioksidan, ya, bisa vitamin E atau yang lainnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga untuk secara farmakologis. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang justru sangat penting, tata laksana untuk pasien Alzheimer ini, yaitu dukungan untuk keluarga dan perumat. Ya. Jadi kalau ada tadi sudah dikatakan di video yang awal tadi, kalau ada kita ketemu pasien Alzheimer, mohon bisa menghubungi perkumpulan ya. Di sini ada ALSI yang kita bisa memberikan bantuan pencerahan untuk solusinya bagaimana. Apa tindak lanjutnya itu mungkin jadi lebih baik. Ya, karena merawat seorang dengan Alzheimer ini memerlukan biaya banyak ya, baik fisik, emosional dan finansial. Kemudian tuntutan perawatan sehari-hari, perubahan peran keluarga dan keputusan tentang penempatan di fasilitas perawatan juga bisa menjadi yang sulit. Ya, ini tindak lanjut bagi keilmuan kami ya, mungkin perlu penelitian untuk meningkatkan kualitas perawatan dan kehidupan bagi mereka yang hidup dengan demensia dan perumat mereka. Ini untuk Pak Johar ya. Tadi ada perawat gerontik mungkin bisa Siap, Dok. bisa lebih lanjut nih Pak. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya sampaikan ini bagi kita semua. Kalau ada kekurangan itu dari saya sendiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan saya perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak matur suwun sangat Dr. Ngesti yang sudah menyampaikan overview ya, terkait dengan demensia. Jadi harapannya panjenengan semua yang hadir di sini bisa sedikit banyak paham terkait dengan apa itu demensia, kemudian bagaimana pencegahan dan penata laksanaannya. Nah, supaya lebih lengkap lagi, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ini ada Ibu Dewi Nilasari. Beliau sebagai Ketua Alzheimer Indonesia Chapter Semarang, yang kebetulan sebagai caregiver juga untuk orang dengan demensia. Mungkin nanti banyak sekali pengalaman yang bisa disampaikan beliau terkait dengan bagaimana sih cara merawat orang dengan demensia, gitu kan. Tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali yang harus kita bukan korbankan ya, kita amalkan ya, kita ibadahkan untuk merawat orang dengan demensia. Sebelum ke Ibu Dewi, saya mohon izin untuk share screen untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi Ibu Dewi Nilasari ini sebagai Head of Alzheimer Indonesia Semarang Chapters. Ini ada kontak nomor telepon maupun nomor HP-nya, mungkin nanti bisa dihubungi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, atau mungkin nanti bisa bergabung dengan kami di Alzheimer Indonesia Chapter Semarang. Kami juga sudah memiliki grup WhatsApp ya, baik dari caregiver-nya maupun dari pengurusnya. Saat ini beliau sebagai Director di PT Usaha Lami Abadi, kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada di Bachelor of Accounting. Untuk organisasinya saat ini menjadi Head of Alzheimer Indonesia Semarang Chapters. Baik, tidak menunggu lama-lama, kita langsung saja ke Ibu Dewi Nilasari. Monggo Ibu Dewi, kami silakan. Pagi. Selamat pagi, Ibu Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Mas Jojo, atas kesempatannya. Iya. Kalau lihat TV-nya nggak relate ya. Nggak relate kenapa jadi di Alzheimer gitu. Ya, memang saya kecemplung di sini karena kebetulan saya adalah salah satu yang tidak mengerti sama sekali tentang apa itu Alzheimer, apa itu demensia pada saat ayah saya akhirnya terdiagnosa sebagai pasien demensia.
mau bercerita sedikit. Mungkin bisa di-setelkan dulu Mbak Zara video tentang ini. Iya, Bu. Dear Diary. Hari ini kabarku masih sama. Bentar, ini lepas mah. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion. Tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil? Nya? Ngemil. Enak ya? Enak? Semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering kaku sama ayah. Bahkan ayah nggak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah nggak berlaku. Untuk hal sederhana aja, ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya. Mama tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota, tuh nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, kamu gimana? Tangkap 1, 2, 3. Lo jatuh 1, 2, 3. Neng, ini bolanya. Mana? Kasih ya. Tidur ya. Di saat teman-temanku sibuk ngejar karir, aku sibuk ngurus ayah. Selain mama, cuman ada aku yang ngerawat ayah. Gini ya Tita ya, jadi ya, kan ayah menderita demensia, yang demensianya itu juga cukup berat, dan penyebabnya juga bukan hanya satu macam saja. Ya, ayah juga menderita Parkinson, ayah juga pernah post stroke ya. Kalau itu menjadi caregiver kan sesuatu yang berat banget. Kalau ibu tok juga nggak bisa, Tita tok juga nggak bisa. Ya. Jadi ya kita tinggal ngikutin ritmenya ayah setiap hari, setiap waktu ya kayak gitu itu. Dan mengikuti ritme setiap hari, setiap saat itu yang tidak semua keluarga bisa melakukan itu. Pancasila dasar. Nah, Negara.
Ayah sering ngajak aku jalan-jalan waktu aku masih kecil. Memori ini melekat sampai sekarang. Gak mungkin aku ninggalin mama ngurus ayah sendirian. Gak mungkin. Ini memang pilihanku untuk ada buat ayah. Sedih ya. Ya itulah sedikit gambaran tentang pasien demensia. Masing-masing pasien tapi berbeda ya. Ayah saya tidak seperti itu sih. Ayah saya lebih ke beliau tidak berteriak, bereaksi, merespon. Jadi masing-masing pasien itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kami dari keluarga caregiver, karena saya di sini Alzheimer Indonesia kan ada sebagai komunitas yang mendukung bagaimana merawat orang dengan demensia dan keluarganya. Nah, jadi saya akan bercerita dari sisi, sedikit sharing dari sisi keluarga pasien penderita. Mbak Sarah mungkin bisa di-share punya saya, Mbak Sarah. Mudah-mudahan itu nggak perlu di ini ya, nggak perlu di share skill-nya, Mbak Sarah. Sebentar ya, Kak. Ya, oke. Kami ada di Semarang, komunitas kami, ada WA grupnya juga. Kebetulan Dr. Nesti juga ada di situ, Mas Jojo ada di situ. Kita sharing bagaimana sebenarnya harus merawat orang dengan demensia. Saya harap ini sekedar acuan ya, yang kita sharing ini tips merawat itu tidak perlu. Kalau bisa jangan sampai terjadi di antara para peserta di sini yang belum ada yang akhirnya memang benar-benar terdeteksi gitu. Karena kalau sampai terdeteksi ya akan seperti ini nanti bagaimana tip and tricksnya untuk kita merawat pasien dengan demensia. Nah, ini saya sedikit bicara tentang organisasi, tentang Alzheimer Indonesia. Bisa full screen. Nah, ini kami adalah komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarganya. Kami ini udah tahun ke ini ya, ke-4. Next, Mbak. Nah, ini data demensia data pasien demensia yang terus naik dan menaik seperti tadi ini semacam data aja ya, seperti yang punya Dr. Nesti tadi. Kenapa akhirnya jadi kami ada juga gitu alasannya. Next, Mbak. Nah, ini faktor yang tadi sudah diterangkan oleh Dr. Nesti. Ada 12, ada faktor yang kita bisa modifikasi supaya akhirnya kita tidak menjadi pemicu ya untuk kelak jadi pasien demensia. Next. Ini data tahun 2016 yang akhirnya semakin naik dan semakin naik. Next. Root cause-nya ada 3. Knowledge and awareness. Kenapa akhirnya tahun ini diangkat sebagai bagaimana cara mengenali diri? Karena ketidaktahuan kita itu sama itu juga yang terjadi ke saya. Saya tuh nggak tahu pada saat ayah saya hanya terdiagnosa. Saya bingung karena tiba-tiba diisi orientasi, tiba-tiba ayah saya pipis di sepanjang jalan dan sebagainya. Terus saya juga tidak tahu kenapa. Terus dari situ dengan observasi lengkap yang pada saat itu memang ayah saya dilakukan di Karyadi ya, dari CT scan dan sebagainya, dan atrofi kepala dan sumbatan, Parkinson dan sebagainya, terdiagnosa bahwa ditegakkan diagnosa bahwa ayah saya terkena demensia Alzheimer dari vaskular. Lanjut, Mbak. Lack of support of information. Dari tujuan kami adalah raising awareness, behavior change, caring for elderly,
merawat orang tua, healthy lifestyle habit. Jadi ini tindakan-tindakan ini ya preventif yang sudah diterangkan juga oleh Dr. Ngesti tadi. Kita nanti akan bahas lagi di pertanyaan tanya jawab. Ini adalah organisasinya sendiri, non-profit, bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, memberi perawatan kayak video di Indonesia, didirikan tahun 2013. Next, Mbak. Ini visi misi kita. Next. Kami ada di 16 kota di Indonesia dan 5 kota di luar negeri, termasuk di Doha, di Switzerland, di Netherlands, di US, di UK, dan di Qatar. Tadi Doha sudah ya. Next. Di Indonesia ada di Sumatera, di Jawa Barat, di Jawa Tengah sendiri ada 3, ada di Semarang, ada di Salatiga, dan di Solo. Nanti nomor akan tertulis kalau ternyata dari para peserta akhirnya ada yang terdeteksi dan sebagainya, monggo silakan hubungin kami. Kita akan saling support untuk bagaimana sih cara merawat ODD dan sebagainya, saling sharing dan saling menguatkan ya. Support group. Next. Ini koordinator wilayah. Next. Ini layanan-layanan yang kami lakukan. Kita nirlaba, jadi memang tidak berbayar. Jadi support komunitas, navigasi perawatan kalau yang berbayar, sesi edukasi seperti webinar yang kami lakukan, pelatihan, ada publikasi, ada video, ada buku, ada di YouTube kami, monggo di subscribe, di follow. Di situ ada banyak sekali informasi-informasi mengenai Alzheimer dan bagaimana tip and tricksnya dan sebagainya. Next. Oke. Dari saya rasa itu ya. Kita akan bahas di tanya jawab karena kebetulan ranah saya lebih ke perawatan berbarengan dengan Mas Jojo ya Mas. Bagaimana perawat ODD dan ini kita upluk di situ. Jadi karena ini semua saya rasa masih usia produktif. Jadi nanti kita saling tanya jawab aja, saling sharing untuk bagaimana sih caranya mencegah gitu. Begitu. Makasih Mas Jojo atas waktunya. Ya baik, sangat luar biasa sekali ya Bu Mbak Dewi gitu. Tadi saya ternyuh sekali meskipun saya beberapa kali menonton video ini, saya selalu bawaannya mellow gitu ya. Jadi sebegitunya gitu untuk merawat seorang dengan demensia. Ya baik, untuk sesi selanjutnya kami aturkan kepada Mbak Dewi dan Dr. Ngesti untuk bisa menjawab. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada panjenengan semua yang mau bertanya secara langsung. Tidak, Bapak Ibu, sebelum saya membacakan yang ada di chat room. Tanya, Pak. Oke, silakan Bu Sularti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter, perkenalkan nama kami Sularti, Kadek Kesehatan dari Gunung Kidul atau Kapanewon Tanjung Sari. Pertanyaan kami, Dok, bagaimana seandainya kita memasuki usia pralansia dalam arti 50 tahun ke atas, itu apakah bisa akan terjadi demensia dini? Dalam arti Dok, kemarin sehat, terus tiba-tiba nyon sewu Dok, bahasanya nggak bisa halus, tiba-tiba dia mengalami contoh pertama itu tadi telah disampaikan dokter, buyuten, dalam arti apakah ini mau ke tanda-tanda pikun awal atau bisa diartikan demensi dini, dan seandainya terjadi sepertinya tangan Dok itu tiba-tiba gemetar, kalau kelelahan dan lain sebagainya itu gemetar, itu bagaimana cara menanggulinya jangan sewu selain olahraga. Terus yang selanjutnya yang kedua ini bagaimana cara merawat orang tua yang lansia Dok, dalam arti kemarin itu dia masih sehat, ingin aktivitas dan lain sebagainya. Nah, itu karena anaknya dia menghendaki untuk berhenti, padahal dia pertama lansia itu tadi mandiri,
masih kuat contohnya kalau di desa itu kesabil dok. Terus dia tiba-tiba disetop anaknya, tidak boleh untuk pergi ke ngalas. Akhirnya dia mengalami depresi dan sebagainya. Akhirnya sekarang itu bingung dok. Ini tetangga kami bingung, kadang bingung itu jalan terus. Jadi langsung drop gitu dok. Bagaimana cara menanggulanginya juga? Itu apakah kemarin sudah kami sarankan untuk periksa ke Lankes, namun dia bilang nikutin pun pikun lude. Padahal kemarin tuh sehat-sehat. Mohon pencerahannya dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya luar biasa nggih. Monggo dokter Ngesti. Nggih, matur nuwun Bu Sularti yang dari Gunung Kidul. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya. Iya, untuk pralansia seperti termasuk saya ya, seperti kita ini kan sudah harus hati-hati ya, banyak penyakit-penyakit degeneratif termasuk demensia tadi. Tadi sudah saya utarakan tentang faktor-faktor risikonya ya. Jadi ada yang bisa diubah dan yang tidak. Usia jelas tidak bisa diubah ya. Kemudian faktor genetik atau sindrom Down tadi. Nah, yang bisa kita upayakan adalah yang faktor risiko yang bisa diubah. Apa saja tadi? Gaya hidup, olahraga, makan teratur, mengurangi alkohol, kemudian penyakit-penyakit yang termasuk kardiovaskuler. Jadi ada yang mempengaruhi kardiovaskuler, tadi ada diabetes, hipertensi, mungkin juga faktor lemak yang tinggi, asam urat, ya. Jadi itu semua juga harus kita kontrol, jangan sampai tinggi. Nah, jadi seperti itu pencegahannya ya, Bu Suslastri, ya. Itu akan lebih baik. Nah, bagaimana kalau tadi tangan yang buyuten? Sebetulnya buyuten itu atau Parkinsonism itu beda dengan demensia, ya. Tapi ada salah satu jenis penyakit pikun yang salah satu gejalanya adalah buyuten. Nah, bagaimana kalau sudah buyuten? Ya itu mesti ada gangguan mungkin di otak ya, ada istilah penyakit Parkinson. Nah, kalau hanya gemeter saja yang belum buyuten, ya banyak sebabnya Bu Lastri. Mungkin elektrolitnya kurang, ya jadi bisa kalium, kalsiumnya. Dari mana itu? Ya dari makanan ya. Bagaimana kita cara makan kita. Makanya kalau gizi yang seimbang tadi tidak boleh makan makanan tertentu yang sama ya, tapi 4 sehat 5 sempurna seperti yang dari dulu dikatakan itu betul ya. Sudah bagus tuh. Nah, kemudian nah kalau sudah tadi yang diceritakan ada tetangga Bu Lastri yang lansia yang tadinya beraktivitas disuruh berhenti. Nah, itu juga salah satu sebabnya kenapa dia jadi drop ya. Stres dia, depresi jadi drop. Obatnya apa? Ya dibalikin lagi, diizinkan lagi. Tentu setelah kondisi fisiknya atau organ-organnya dinyatakan benar-benar tidak ada kelainan. Jadi misalnya kalau kita bawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, diperiksa tidak sedang infeksi, tidak apa-apa, hanya depresi karena kelainan tadi dilarang ke sawah, ya kita obati depresinya mungkin dengan bantuan obat dulu dan tetap diajak ke sawah lagi. Itu ya. Jadi kalau untuk lansia, Bu Lastri ya, supaya jangan demensia, salah satunya tadi sudah dikatakan di video tadi, tetap beraktivitas ya, baik melatih otak ataupun yang produktif tadi ya, mengusahakan sesuatu yang produktif, tetap bekerja istilahnya ya. Jadi jangan berhenti sama sekali, gitu nih Bu Lastri.
Gitu Pak Johar dari saya. Oke, baik Dokter Ngesti atau Suwon mungkin menarik ya untuk melanjutkan terkait dengan Parkinson. Ini ada di chatroom, saya coba bacakan. Ini juga masih terkait dengan Parkinson. Jadi di sini dari Ibu Yonika, ayahnya sudah didiagnosis Parkinson. Kemudian otot-ototnya menjadi kaku sehingga susah bergerak. Nah, apakah Parkinson juga melemahkan saraf ke otak, Dok? Karena beliau juga pikun, sering minta pulang ke rumah, padahal posisi sedang di rumah. Sering bilang diajak pulang oleh saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Seperti yang Ibu Dr. Ngesti bilang tadi, bahwa melihat hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilihat. Monggo Dr. Ngesti, mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan Parkinson. Iya, matur nuwun. Ya, jadi terkait tadi ya Parkinson, ini kan Parkinson sendiri memang ada suatu penyakit Parkinson ya. Jadi ada gangguan di otak yang ke sistem motoriknya yang mengatur itu. Nah, salah satu demensia tadi yang saya katakan demensia Lewy body ya, itu kan juga gejalanya salah satunya adalah Parkinson. Jadi mungkin kalau Parkinson saja tanpa demensia tentu masih ingat mana-mana, masih bisa ngambil keputusan ya, tapi hanya buyutan saja atau tidak lupa jalan, gangguan visuospasialnya nggak ada ya. Jadi itu kalau Parkinson saja. Tapi kalau ada gangguan, ada ke arah 10 gejala demensia tadi seperti yang diutarakan di slide video yang pertama, itu tentu ada ini ya, penyakit demensia mungkin dulu ya, ini demensia yang dengan gejala Parkinson. Mungkin ke arah gejala Lewy body tadi. Demensia Lewy body. Ya. Jadi memang sebaiknya ya kita untuk diagnosis tentu kita bawa ke vaskes. Tidak cukup vaskes 1 ya, mungkin yang lebih tinggi di rumah sakit yang besar. Saya kira gitu. Baik, Pak Suwon. Mungkin untuk kesempatan yang kedua yang ingin bertanya langsung, monggo ada sebelum saya bacakan yang chat room. Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya Pak Johar? Oke, silakan. Tanya. Ya, Dr. Dwi, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya Dok, terkait olahraga. Mungkin kan olahraga banyak ya, mungkin ada olahraga jogging, pingpong mungkin atau badminton. Nah, kira-kira di antara olahraga itu yang paling efektif untuk orang yang menderita Alzheimer atau demensia apa Dok? Kemudian yang kedua, barangkali mungkin diajak permainan-permainan kayak misalnya kayak ular tangga atau jenis permainan-permainan apa yang bisa meningkatkan kembali memori dari orang-orang yang mengalami demensia seperti itu. Baik, Dr. Ngesti. Ya, tadi ya tanpa olahraga tadi. Kalau mungkin nggak olahraga bangsanya permainan itu ya kalau sudah demensia nggak nurut ya. Iya. Seenaknya sendiri. Iya. Tapi mungkin kalau masih ringan diajak bermain seneng ya, mungkin malah lebih baik kayak yang dilakukan kerjaan berulang-ulang ya, sepeda atau main bola gitu ya, malah seneng ya. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya semuanya, asal bukan seperti untuk kita hitung ada poinnya, ada apa sih nggak masalah. Nah, problemnya kalau lansia itu kan yang sering dengkulnya sakit ya, atau mungkin ada sakit jantung atau ada apa. Nah, kegiatan olahraga yang high impact saya kira tidak bagus ya, kurang baik untuk para lansia yang seperti itu. Mungkin ya yang bersifat endurance aja ya, justru diajak jalan-jalan, bersepeda atau mungkin berenang. Kalau memang sudah kebiasaan berenang ya. Ya, yang jalan-jalan atau bersepeda itu mungkin lebih aman. Nah, kalau bersepedanya takut jatuh atau takut keserempet di jalan bagaimana? Ya, bersepeda statis lah.
ya, atau diajak senam kegiatan yang dengan gerak yang semua bagian tubuh ya, jadi bisa. Saya kira itu lebih baik. Kalau permainan ya monggo, sepak atau apa, jelas yang ringan, dan tentu kita tidak mungkin ngajak dinilai diambil poinnya. Gitu Pak. Ya, baik. Mungkin Bu Dewi ada yang mau ditambahkan mungkin dari experience-nya. Kalau sudah terdeteksi, kalau ayah saya kebetulan masih bersepeda statis dokter, jadi hanya itu ya yang saya rasa bisa, karena kalau jalan pun juga sudah agak kebayang, karena ayah saya kebetulan ada Parkinson-nya juga, jadi yang masih olahraga yang masih bisa dilakukan adalah olahraga yang bersifat terapi okupasi kalau ayah saya yang sudah ini, jadi memang kesulitan keterbatasannya bagaimana supaya dia masih bisa beraktivitas, jadi, terapinya terapi okupasi. Terus olahraganya ya sepeda statis, jalan, itu pun juga sudah limited, tapi masih bisa. Kalau kayak Kak Tita tadi ya udah sulit ya untuk kita ini. Jadi itu semua sangat dimodifikasi dengan ODD masing-masing. Olahraga yang akan dilakukan, jadi itu kita memang yang harus mengobservasi ODD-nya. Kalau saya kebetulan oleh dokter kan dirujuk ke rehapedik ya, untuk menunjukkan yang boleh dilakukan ayah apa, yang tidak boleh apa, terus dibuatkan program. Nah itu yang kemudian kita terapkan di rumah, terapi-terapi itu. Karena memang dengan segala keterbatasannya. Kalau menerima perintah ringan masih bisa. Tapi ya itu kalau bersifat dinilai kompetitif itu udah tidak bisa. Gitu Mas Jojo. Oke, baik, terima kasih. Jadi disesuaikan dengan kondisi ODD-nya ya Mbak Dewi ya. Mungkin dengan konsultasi mungkin bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengidentifikasi mana yang boleh kita lakukan dan mana yang mungkin bisa kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya baik, mudah-mudahan sudah terjawab. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya langsung, Bu Jawiang ya. Di unmute dulu Bu, mohon maaf. Nah. Ya baik, silakan Ibu Jawiang. 9 tahun ya Bu. Ya, kedengaran suara saya Bu? Ya, sudah kedengaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini Bu, umur saya kebetulan sudah 59 tahun. Saya ada kendala sedikit di penandatanganan Bu. Kalau nanda tangan, suka ada sewaktu baru narik lagi ke atas. Apa itu merupakan suatu gejala atau gimana ya Bu? Lagi kadang-kadang tetap aja dia akan tetap tarik lagi ke atas. Mohon Bu, barangkali ada solusi mengatasi. Kedengaran? Ya, baik. Halo. Ya sudah, Ibu sudah terdengar, sudah tertangkap. Halo. Ya, jadi terkait dengan itu tadi Dokter Ngesti terkait dengan masih tidak stabil dalam menandatangani, terus kemudian apakah itu sudah termasuk dari cognitive impairment, kemudian bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Ya, tadi kalau menandatangani saja kan berarti kemampuan motoriknya ya. Yeah. Nah itu mungkin malah justru ke arah tadi ya, ke Parkinson atau bukan ya, jadi malah seperti itu. Tapi kalau Ibu memutuskan tanda tangan masih bisa enggak, ini harus ditandatangani apa enggak ya, ini di ACC apa enggak ya, masih bisa begitu ya, enggak ke demensianya ya. Tapi tentunya nanti mungkin bisa ya di klinik memori kami di bagian geriatri RSUP Karyadi itu ada klinik memori Bu Julia. Ya kita bisa melakukan tes tadi untuk melihat seberapa sudah berapa fungsi kognitif dari Bapak atau Ibu ini ya. Apakah masih normal atau ada gangguan kognitif ringan, atau kalau ada yang sudah
sering lupa itu benar nggak ini demensia atau bukan. Ya, dari tes-tes pemeriksaan kognitif tadi kita bisa mengklasifikasikan ya, ini baru yang normal, pelupa ringan tapi masih golongan normal, atau sudah ada gangguan fungsi kognitif, atau sudah masuk ke demensia. Nah, itu tentu kita harus melakukan pemeriksaan dengan tools tadi yang saya tayangkan tadi. Ya, kalau Ibu berkenan mungkin bisa berkunjung ke geriatri, ya. Nah, nanti kita periksa di klinik memori kami. Gitu, Dr. Ya, baik, terima kasih Dr. Ngesti. Mungkin saya berlanjut ke chatroom Rumien. Dr. Ngesti, ini ada pertanyaan dari Bu Rose Zakia. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama Ibu Jawi ya. Ya, kita ke chatroom ya, Bu. Dr. Ngesti, yang pertama ini pertanyaan dari Bu Rose ini, apakah demensia ini termasuk ke dalam golongan mental health ya atau mental health disorder mungkin ya. Kemudian dengan usia 40 tahun, bagaimana resiko terkena demensia? Kemudian apakah trauma pasca kehilangan bisa menyebabkan demensia? Kemudian kalau misalkan untuk pemeriksaan dini, apakah ke psikiater atau ke psikolog atau ke siapa? Seperti itu. Monggo, Dr. Ngesti. Ya, terima kasih. Tadi ya, umur tadi saya jawab dari yang paling bawah dulu ya, Pak. Siap. Kalau ke pemeriksaan dini kemana ya? Ya, tergantung kalau jenengan banyak penyakitnya sudah berumur 60 tahun ke atas ke bagian geriatri. Ya, tapi kalau masih muda masih atau pralansia 40-50 dan ingin tahu fungsi kognitifnya ini masih golongan yang normal atau sudah gangguan kognitif yang ke arah demensia, nah itu ke psikiater ya bisa. Karena tadi kita juga menggunakan DSM ya, jadi untuk gangguan jiwa. Jadi dari ke psikiater bisa. Kemudian apalagi tadi Pak Johar? Untuk yang pertama Dok, untuk yang demensia ini apakah termasuk ke dalam mental health disorder apa buatan gitu? Mental disorder. Apakah masuk ke gangguan jiwa atau tidak kalau demensia ini? Kalau itu tadi karena dia masuk juga ke arah ini ya, gangguan mental disorder juga karena masuknya kita juga kriteria diagnosis pakai DSM juga, itu masuk juga. Makanya tadi kalau saya anjurkan kalau masih kurang dari lansia ya kita teruskan agak mental gitu. Dr. Ngesti, mohon maaf, tadi mungkin ke unmute ke mute sampun monggo. Ya, tadi masuk mental disorder, iya Pak Johari ya. Karena tadi kita juga kriteria diagnosisnya salah satunya kita pakai DSM ya. Dari kriteria itu. Oleh sebab itu tadi saya katakan kalau sudah berusia 60 ke atas dengan ada penyakit yang lain, komorbid yang lain, mungkin lebih baik datang ke geriatri, ke poligeriatri ya. Tapi kalau umurnya kurang dan tidak ada gangguan penyakit lain, mungkin lebih baik ke psikiater untuk menentukan sudah masuk demensia atau bukan. Ya, baik. Kemudian yang pertanyaan kedua Dok terkait dengan usia 40, kira-kira seberapa besar nih Dok resiko demensianya untuk usia 40 tahun? Nah, seberapa besar risikonya? Kita harus tahu dulu. Tadi karena ada gangguan, yang kita nggak bisa ngubah adalah genetik ya. Dari bapak dan ibu kita ada nggak yang muda sudah mengalami demensia? Ya, karena beberapa pasien saya ada ya. Memang dari bapak ibu ada yang menderita Alzheimer. Pada pasien saya itu saya runut memang ada beberapa saudara yang
juga menderita Alzheimer. Ya, jadi itu mungkin kalau dibandingkan dengan yang tidak, tentu walaupun umur 40 tahun akan lebih tinggi risikonya dibandingkan yang tidak ada riwayat keluarga. Nah, kemudian ada nggak faktor-faktor risiko demensia? Ya, yang tadi, yang bisa diubah tadi. Misalkan bagaimana, apakah obesitas atau tidak? Kemudian punya enggak penyakit-penyakit kardiovaskuler, ya, hipertensi, diabetes, dislipidemi, ya, lemaknya terlalu tinggi atau asam urat terlalu tinggi. Nah, itu memudahkan terjadinya gangguan pembuluh darah atau aterosklerosis yang suplai otaknya nanti akhirnya terganggu. Nah, ini juga akan berisiko lebih tinggi. Kemudian gaya hidup tadi, ya. Depresi salah satunya juga. Termasuk yang tadi ada yang kehilangan ya, ada trauma pasca kehilangan ya. itu, ya, itu bisa berisiko bereavement, gitu. ya, berduka karena kehilangan pasangan itu juga, ya, termasuk depresi. Tadi saya salah satu dari risiko terjadinya demensia adalah depresi juga. Oleh sebab itu juga kita harus atasi. Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, baik, mungkin sudah terjawab nih, Bu Rose. Nanti kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut mungkin bisa menghubungi kami. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dr. Esti, tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab nih. Yang apakah demensia bersifat genetik itu sudah terjawab. Kemudian tadi Bu Jawia Sampun, kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Carik. Bagaimana mengetahui lansia demensia dengan psikotik? Bagaimanakah membedakannya? Kemudian apakah penanganannya sama atau tidak? Seperti itu. Iya, terima kasih, akan saya coba jawab. Ya. Kalau dengan psikotik ya jelas. Kalau pas demensianya yang ada gangguan agitasi ya hampir sama ya. Ya, kalau pas dia ngamuk tapi kalau atau yang ada gangguan halusinasinya terlalu banyak, ya, tentu. Nah, tapi walaupun ada halusinasi, kalau demensia kayaknya nggak ada waham, ya. Nah, kalau orang psikotik tuh pasti ada waham. Waham itu apa ya istilah? Ya, jadi memang harus kita tentu pastinya sih kita ajak ke psikiater dulu ya untuk memastikan kalau ini kita curiga ini psikosis atau tidak. Tapi yang jelas pada penderita demensia nggak punya waham, walaupun kadang-kadang paranoia ya Bu. Tadi kita bilang kadang-kadang takut ini loh, dompetku kok hilang, kok colong ini. Nah, ya sudah ngarani terus nih. Nah itu juga bisa, tapi bukan waham ya. Nah, mungkin kalau psikosis kan pasti ada biasanya. Jiwanya karena terbelah ya, udah nggak bisa, hidupnya tuh di dunianya sendiri, sudah beda juga. Walaupun ada mirip-miripnya nih. Kalau yang sudah mutisme, demensia yang sudah berat, sudah nggak mau apa-apa lagi, itu ya hidup di dunianya sendiri. Yang Alzheimer, yang end state tadi, ya. Ada sudah mutisme, sudah nggak mau gerak. Ya, tapi tentu berbeda. Ya. Baik, sudah terjawab tadi pertanyaan dari Bu Carik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Siti Mutiah. Ini Bu Siti Mutiah usianya 60 tahun, Dok, dan sering lupa. Dan kalau berbicara itu sasar susur itu apa ini? Mungkin kesana kemarin mungkin bagaimana cara mengatasinya? Ada riwayat hipertensi, tetapi untuk yang keadaan lainnya normal. Iya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan lupa ya, pada lansia kita ada istilah benign forgetfulness atau pelupa ringan, ya. Ya, jadi pada lansia itu ada istilah pelupa ringan. Artinya apa? Kalau kita tes dengan MMSE itu masih tergolong normal ya sebetulnya. Nah, itu ya nggak apa-apa. Nah, kalau sudah pelupa gitu ngatasinya gimana? Termasuk naruh dompet ya harus di tempatnya tertentu ya, naruh kunci
di tempat yang sama. Kemudian menaruh apa-apa dikelompokkan di tempat yang sama. Nah, itu salah satu cara mengatasinya. Apakah mesti demensia? Tidak. Tetapi mungkin lebih baik kalau sudah mulai pelupa, kalau kita mungkin kita kontrol di tes kognitifnya ya, bisa cek 6 bulan sekali atau setahun sekali. Ya, memburuk atau tidak? Ya, kalau memburuk ya hati-hati, berarti harus kita cegah ya. Pencegahannya apa tadi ya, yang faktor-faktor risiko tadi yang bisa diubah yang harus kita lakukan. Ya, itu. Termasuk hipertensi, berarti harus terkontrol. Tidak boleh lupa minum obat. Gitu Pak Jahat. Baik, melanjutkan dok, ini masih terkait dengan pemeriksaan dok. Ini ada pertanyaan dari Pramita Semarang. Mungkin saya dijelaskan pemeriksaan apa saja sih yang harus dilakukan untuk screening awal Alzheimer. Dari saya sih tadi screening awalnya mungkin pemeriksaan kognitifnya aja. Tadi kalau kita di rumah tadi ada kenali gejalanya tadi ada 10 tadi. Nah, tentu dengan screening apa fungsi kognitifnya dulu juga harus kita ketahui dulu, Pak ya. Jangan sampai kalau fungsi kognitifnya tentu berapa bulan sekali ya kita juga harus itu lakukan. Ada perburukan atau tidak. Nah, kalau sudah ada perburukan, ya kemungkinan besar Alzheimer. Tapi kalau tidak, bukan ya. Tapi kita tentu perlu pengenalan dini ya, dari 10 gejala, dari pemeriksaan fungsi kognitif di fasilitas kesehatan ya, itu juga. Mungkin Bu Dewi malah lebih ini bisa menambahkan, Bu Dewi. Monggo silakan Mbak Dewi, mungkin pengalamannya pertama kali apa sih yang harus dilakukan untuk early screening ya, untuk pertama kalinya. Saya tergolong yang terlambat ya dokter. Jadi saya tergolong, terus terang penyesalannya di situ, saya tergolong yang terlambat. Jadi saya memaklumkan hal-hal yang menurut saya itu sudah kecurigaan yang berlebihan, terus salah naro, terus sangat argumentatif, disorientasi. Jadi itu sebenarnya itu sudah sangat jelas ya dari 10 sign itu, tapi kami mengabaikan gitu karena memang kami tidak tahu. Tapi setelah akhirnya ditegakkan diagnosa dengan pemeriksaan yang klinis, kami jadi nyadar, oh berarti waktu ayah itu marah-marah karena A, B, C, D, E itu sebenarnya beliau sudah stage awal, sudah mulai. Terus oh berarti pada saat ayah selalu kehilangan ini, kehilangan itu sebenarnya beliau sudah ini. Terus perubahan-perubahan perilaku, terus bawaannya ya itu kita menyadarinya. Kita kalau tidak menyadari hal-hal sepele yang kita nggak nyadarin gitu. Baru setelah terdiagnosa baru kita sadar bahwa oh berarti yang waktu itu, dan itu sebenarnya ya sebelum terdiagnosa itu sudah sekitar 3 tahunan ayah saya seperti itu. Sudah 3 tahun dan kami tidak tahu. Jadi itu pentingnya deteksi dini dan lebih aware lah. Tapi kayak lupa itu kan ada lupa yang bisa diingatkan kembali dan ada lupa yang tidak tidak kembali begitu. Jadi itu yang membedakan apakah dia demensia atau tidak, kan begitu. Di ayah saya cenderung mengingat hal-hal yang tapi yang paling itu perubahan perilaku. Yang paling mudah sebenarnya terlihat itu perubahan perilaku. Kalau wandering itu setelah terdeteksi secara klinis. Jadi mungkin yang kita sosialisasikan yang 10 itu, yang 10 perubahan perilaku, yang ini tuh yang menurut saya kalau udah yang nomor 9 yang ini yang sudah lupa pulang, sudah itu tuh sudah cukup fix ya. Sudah cukup fix gitu ya. Perubahan perilaku tuh menurut saya sudah mulai harus di ini. Cuman dok kalau banyak yang ini ya, dibawa aja ke orang pintar gitu. Paling sering sarannya seperti itu, dibawa aja ke orang pintar gitu. Dengan perubahan perilakunya selalu begitu. Terus ya teringat yang orang-orang yang sudah meninggal, selalu sarannya orang yang tidak tahu akan dibawa aja ke orang pintar gitu.
sangat berperan itu tinta. Terus segala jenis jamu yang sebagainya itu dok, yang muncul, saran-saran yang muncul. Gitu Mas Jojo. Ya baik, Mbak Dewi, menarik ya berarti ya pengalamannya pertama kali mendiagnosis, kemudian karena ada delay ya tadi ya, dan mungkin tadi betul sekali ya, early screening mungkin sebelum memang kita bisa memutuskan, tetapi perlu juga makanya kami dari Alji juga menggembar-gemborkan gitu, bagaimana tanda gejala yang mungkin bisa early detection, early detection ya yang bisa dilakukan oleh keluarga, gitu ya, yang mungkin nantinya bisa menjadi rekomendasi atau pertimbangan untuk bisa diajak ke pelayanan kesehatan untuk screening lebih lanjut seperti itu. Ya selanjutnya masih ada Ibu Cinta Luciana Dewi, mungkin ada mau menyampaikan pertanyaan langsung. Dari Apotek Kimia Farma Jepara. Oke, baik. Mungkin belum ada. Kita lanjut saja untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Wiwi Purwanti. Jadi suaminya terdiagnosis demensia dengan keadaan tubuh bagian kanannya melemah, dok. Terutama di ekstremitas atas ya dan bawah, ya. Kemudian bicaranya juga tidak bisa. Intinya tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dengan efektif. Jadi apa yang ditanyakan itu tidak dijawab sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penanya. Kemudian kira-kira bisa sembuh nggak dok bicaranya dengan keadaan diagnosis seperti itu? Iya. Terima kasih ya Bu Cinta. Ini kan kemungkinan demensia vaskuler ya, mungkin stroke juga ya, lemah kanannya ya. Memang ada gangguan bicara ya, jadi bisa terjadi. Ya, kalau sudah tentunya kita upayakan ya, akan lebih baik kalau ada fisioterapi dengan terapi bicara aja. Jadi diusahakan. Tapi kalau suruh kembali lagi seperti semula itu susah ya. Bagaimanapun itu susah, tapi nanti terapi bicaranya itu juga penting, bukan hanya untuk bicara, tapi nanti juga penting untuk fungsi menelan ya bagi penderita. Jadi memang perlu diupayakan fisioterapi, terutama untuk terapi bicara dan menelan ya. Kalau saya melihat dari sini ada kelemahan di ekstremitas atas dan bawah yang kanan ya, sebelah saja. Jadi bisa sembuh, maksud saya kembali seperti semula, kita bisa ngomong gini kok sulit ya menurut saya. Tapi diupayakan untuk lebih baik, bisa diajak ngomong itu insya Allah ya, kalau dengan terapi bicara yang mungkin bisa dilakukan dengan teratur. Baik, mungkin sudah terjawab ya. Intinya akan diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah menjadi protapnya, tetapi kita kembali karena memang untuk masalah ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh tenaga kesehatan, tapi seluruh komponen yang ada di keluarga, kemudian supporting group juga itu juga sangat berpengaruh, ya, memiliki dampak yang positif untuk percepatan penyembuhan atau misalnya keadaan yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya masih banyak sekali nih dok, yang selanjutnya dari Bu Ratinah ini, kalau misalkan ada kebiasaan puasa Senin Kemis, itu apakah mempengaruhi percepatan Alzheimer gitu dok, karena sehubungan dengan kurangnya elektrolit pada saat puasa? Khususnya untuk para usia-usia lansia dan berlansia dok. Ya, Senin Kemisnya nggak masalah sebetulnya ya, asal intake makanan dan minumannya kita cukup. Ya, jadi yang puasa Senin Kemis kalau sudah berbuka, iya diperbanyak kebutuhannya yang tadi hilang di siang hari, dipenuhi di malam hari. Susahnya kalau sudah lansia kadang-kadang nggak haus. Ya, jadi bisa jadi kekurangan. Nah, saya sendiri punya ibu yang memang sudah lansia, kalau beliau puasa gitu, biasanya nanti kalau keluhannya kan kalau lupa minum atau saya nggak nambah oralit, biasanya nanti
keluhannya badannya kaku semua atau tambah lemes. Ya, biasanya lemes gitu. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita tentu menganjurkan nih, kalau yang puasa ya kalau sore minum Oralit sak gelas gitu. Ya, jadi menggantikan elektrolit yang hilang. Nah, jangan lupa minum kuah sayuran. Itu juga mengandung elektrolit. Buah-buahan ya. Jadi berbukanya nggak boleh hanya minum air putih sama makan nasi gitu ya. Tapi juga harus ada buah atau sayur untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Kalau perlu tambah Oralit 1 gelas. Ya, baik, lebih ke manajemen cairan gitu ya, ketika kita sudah buka puasa, nanti bagaimana cairan yang sudah hilang selama sehari itu kita gantikan ketika kita berbuka puasa. Jadi tetap bisa melanjutkan puasa Senin Kamisnya dengan catatan tadi dengan perhitungan pemenuhan kebutuhan cairan yang bagus seperti itu. Baik, kemudian ini ada saran dari Bu Malia, matur suwun sangat Bu Malia, ini dari Poltekkes Palembang. Jadi beliau bercerita bahwa ayahnya dan bundanya itu wafat pada usia 96 tahun. Beliau tidak mengalami demensia yang berat karena sehari-hari banyak ibadah seperti sholat, baca Al-Quran, zikir, dan di waktu muda juga banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa sekali, maksudnya masukan untuk kita semuanya. Ya, baik, lanjut saja ke selanjutnya. Untuk ada pertanyaan dok dari Bu Francisca Nila, ini apakah nantinya pasien-pasien dengan atau orang dengan demensia ini akan terus-menerus mengkonsumsi obat dok? Saat ini ibunya mengkonsumsi Nemdatin 10 mg. Monggo Dokter Ngesti. Ya, Dokter, obat-obat demensia itu memang diminum terus untuk apa? Untuk mencegah progresivitas penyakit. Ya, jadi untuk mencegah supaya nggak semakin progresif. Kan tadi ada stadium-stadiumnya ya, kalau misalkan Alzheimer ya. Jadi ada yang stadium awal, stadium tengah, lanjut, kemudian stadium akhir. Nah, sebetulnya kita bisa memperpanjang misalkan di awal atau di tengah ya, itu dengan menggunakan obat, dengan dijaga dengan itu supaya jangan segera ke arah yang semakin berat. Jadi memang anjurannya biasanya selalu minum tuh terus. Ya, baik. Jadi harus dikonsumsi gitu ya untuk meminimalisir progresivitas tadi yang sudah disampaikan dokter untuk tidak semakin memperburuk keadaan yang dialami oleh orang dengan demensia. Baik, ini pertanyaan dari Pak Joko Susilo. Ini ayah beliau sebelumnya itu aktif sekali dok berdagang di pasar. Kemudian setelah ada tindakan bedah gini operasi usus dan pemulihannya lama sekitar 3 bulan. Dan saat itu, semenjak itu tidak lagi ke pasar atau berhenti total. Kemudian muncul perilaku-perilaku yang tidak biasanya ditemukan dok, seperti ingin dimanja, kemudian suka marah-marah. Nah itu bagaimana nih dok? Ya, mungkin sudah masuk yang demensia ya. Jadi kita pastikan dengan dilakukan pemeriksaan fungsi kognitifnya. Kalau masuk demensia ya, mungkin kita berikan secara farmakologis dan non farmakologis tentu berikan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, itu juga untuk mengurangi progresivitas penyakit. Kemudian bagi putra anak-anaknya ya, tentu perlu menghubungi tadi perkumpulan Alzheimer atau demensia yang ada di wilayahnya, sehingga bisa bertukar pikiran bagaimana cara merumat lansia yang dengan demensia. Saya kira itu malah penting Pak Johan. Oke, baik. Karena apa? Kalau enggak nanti yang merumat stres. Iya, betul. Ya, malah jadi sakit semua nanti. Semua, ya. Yeah. Ya baik, berarti memang harus ada kerjasama dok ya. Tidak intinya untuk jangan semua nanti kita tidak berharap demensia aja, tetapi kalau ada keluarga yang memang
dengan demensia ya mau tidak mau tidak hanya bisa istilahnya menitipkan hanya kepada tenaga kesehatan, karena kita harus berjibaku bersama, bekerja sama untuk bisa meminimalisir progresivitas, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya, kemudian meminimalisir tanda gejala keluhan yang dirasakan, sehingga nantinya orang dengan demensia ini juga bisa hidup dengan kualitas yang baik, ya, seperti itu. Ya baik, selanjutnya di sini ada masukan dari Bu Sofia, matur suwun sangat Bu Sofia. Mamahnya usianya 75 tahun, kemudian demensia, kemudian sejak Januari 2021 sempat dibawa untuk menjalani terapi ozon, dan kemudian demensianya berkurang. Nah, ini juga menjadi salah satu sharing knowledge ya, yang mungkin sering kita dapatkan di grup caregiver Alzheimer gitu, sehingga nantinya antar satu caregiver itu bisa saling bertukar ilmu untuk bagaimana merawat orang dengan demensia dengan baik, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari mungkin ini bisa dijawab Dr. Ngesti dan Mbak Dewi, ya. Bagaimana mensikapi orang dengan demensia ketika diajak pindah ke tempat tinggal yang baru, tidak menimbulkan disorientasi. Monggo mungkin Dr. Ngesti dulu. Nanti mungkin dilanjutkan dengan Mbak Dewi, mungkin ada pengalaman. Ya, ini saya makasih Pak Jar. Saya pernah pengalaman menyarankan pindah tempat yang baru, tapi apa? Buat rumahnya ya seperti rumah yang lama. Jadi suasananya suasana lama gitu, cuma fisiknya baru gitu ya. Iya. Kalau nggak gitu nanti ya mesti bingung. Iya. Pasti ya. Ya jadi memang bagaimana kalau di tempat tinggal yang baru ya. Tempat tinggal yang baru dimodifikasi seperti tempat tinggal yang lama. Pasti itu. Gitu, Pak. Baik, menarik Dok ya. Mungkin Mbak Dewi ada pengalaman Mbak Dewi yang mau di-sharingkan. Salah satu yang mengikuti saran Bu Dokter untuk pindah waktu itu. Jadi karena itu kepentingan caregiver sih sebenarnya, karena ibu saya yang berkenan untuk ngersake pindah gitu kan. Ya. Karena beliau mungkin udah burn out juga, merasa ingin menikmati masa tuanya, dan akhirnya kami pindah. Tapi pada saat itu ayah saya stage-nya sudah lebih turun. Jadi cenderung tidak komplain. Kalau kita ajak ke dokter, nah baru beliau akan tanya, kita pulang gitu. Tapi kita selalu bilang, oh kita pulang ke rumah lama gitu. Tapi karena beliau sudah tidak mengenali. Tapi kalau kamarnya iya, kita buat sama persis dengan kamar yang lama. Tapi aktivitasnya sama. Tapi ayah saya sudah menurun soalnya, jadi tidak terlalu tidak terlalu complaining gitu. Tapi kalau dari grup kami ya susah sekali mengajak pindah ya Bu. Yang tidak pindah aja ingatnya yang rumah yang tak kapan gitu, apalagi yang diajak pindah gitu, itu lebih sulit lagi gitu. Kebetulan ayah saya pada saat pindah itu sudah stage-nya udah lebih lanjut, jadi tidak komplain. Oke. Ya mungkin ada pertimbangan tertentu ya Mbak Dewi ya, Dr. Ngesti, untuk ya tadi salah satunya bisa pindah mungkin dengan setting ruangan yang mungkin disesuaikan ya, sehingga nantinya tidak memerlukan si ODD ini untuk beradaptasi lagi, kemudian harus berpikir kembali dengan berat untuk mengingat-ingat kembali, itu kan takutnya malah meningkatkan progresivitas dari ODD itu sendiri, seperti itu. Ya baik, selanjutnya ini mungkin saged dijawab Dr. Ngesti. Ini menarik Dok, apakah selama pandemi COVID ini dari Pak Wahyudin, orang dengan demensia meningkat Dok di Karyadi mungkin Dok? Selama pandemi udah 2 tahun ini Dok, mungkin ada cerita? Selama pandemi ini justru meningkat atau tidak ini non sewu nih saya kurang tahu ya, karena apa? Karena kunjungan lansia ke rumah sakit malah berkurang. Iya. Jadi malah jarang yang berkunjung ke rumah sakit karena takut ketularan. Kalau ini ada pertanyaan nih Dok, ini pertanyaan titipan dari grup, kebetulan recovery ya, jadi sempat positif, terus ini, tetapi pihak keluarga merasa bahwa semakin menurun itu Dok, jadi Alzheimer-nya semakin menjadi, padahal dia sudah sembuh COVID. Jadi yang lain itu masih terpapar. Itu ibunya, kebetulan itu Kak Keisa, ibunya juga itu lebih cepat recovery. Karena mungkin dia sangat termaintain ya kesehatannya daripada yang bukan demensia, tetapi demensianya semakin parah.
Iya bisa. Katanya begitu soalnya. Makanya dia tanya, kok sampai begini ya ngaruhnya ya Kak? Dia bilang. Iya, karena kan kalau pengaruh COVID itu inflamasinya kemana-mana ya. Jadi proses inflamasinya sampai ke seluruh tubuh, kemudian hiperkoagulasi juga. Nah, mungkin juga pada saat proses inflamasi banyak sumbatan di otak sehingga malah memperburuk kondisi hipoksemia di otak. Oksigenasi di otak terganggu, jadi lebih jelek lagi. Memang jadi lebih kondisinya lebih buruk ya. Yang tidak demensia pun sambat lemes dan nggak bisa jalan ya kalau pada lansia ini yang terkena COVID. Baik. Ya. Betul sekali. Jadi efeknya ke mana-mana ya dok ya, sistemik nih dok ya. Kalau untuk yang COVID ini ya mungkin ada beberapa cerita juga untuk yang COVID itu banyak sekali yang merecall penyakit-penyakit sebelumnya gitu post COVID gitu karena memang dia inflamasinya atau infeksinya sistemik ke semua organ yang bisa dijangkau oleh si virus itu seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dok karena waktu juga yang harus memisahkan. Jadi ini pertanyaan dari Pak Joko Suswilo. Apakah perubahan-perubahan perilaku yang dikarenakan stres itu karena tidak ada kegiatan yang dilakukan itu juga menjadi salah satu penyebabnya dan bagaimana sebaiknya menanganinya supaya ingatannya bisa seperti semula? Kalau ya saya jawab langsung ya Pak ya. Oke, monggo. Dan saya ini Pak, kalau pelupanya atau demensianya yang bersifat reversibel misalnya karena infeksi berat, ya infeksinya sudah teratasi, ya oke, berarti bisa balik lagi nih, perlu waktu seminggu, 2 minggu, sebulan misalnya ya, dengan latihan, dengan olahraga, dengan mengingat lagi, insya Allah balik. Itu kalau masuk yang demensia, gejala demensia yang reversibel. Tapi kalau sudah sejak semula didiagnose sebagai demensia dengan pemeriksaan fungsi kognitif sudah masuk golongan demensia, diberikan apapun ingatannya balik lagi nggak bisa. Ya, itu pasti. Tapi kalau masuk yang gejala demensia yang reversibel, yang sebab-sebab infeksi, sebab obat, insya Allah mungkin bisa balik lagi. Ya, tapi kalau kita sudah masuk diagnosis demensia, biasanya tidak bisa balik. Itu saja, Bu. Ya, baik, cukup jelas gitu ya. Berarti ya, makanya tadi yang kita pentingkan dini, deteksi dini dan pencegahan. Ya, justru pencegahan kita harus mengenali faktor-faktor risikonya, kemudian kita cegah. Itu saja yang justru yang paling utama itu. Ya, baik, menarik sekali. Alhamdulillah tadi sudah dijawab semua, ya. Mudah-mudahan terjawab. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi kami gitu ya di ALZI chapter Semarang ataupun ALZI di daerah yang lainnya gitu ya. Nanti kita akan berusaha untuk memberikan support kepada caregiver khususnya. Betul sekali tadi Dr. Ngesti ngendikan bahwa ini caregivernya nggak boleh stres nih, nanti kalau stres siapa yang mau merawat gitu ya, aku kan nggak mungkin audit merawat sendiri gitu ya, self care gitu tidak mungkin sekali begitu. Makanya perlu dengan adanya ALZI ini harapannya caregivernya kita kumpulkan, kemudian saling sharing knowledge, kemudian sharing motivations, kemudian sehingga ketika ada informasi yang belum dimengerti khususnya untuk caregiver baru, kemarin ada beberapa Mbak Dewi ya baru bergabung ya, yang nantinya bisa belajar banyak ya untuk caregiver senior seperti Mbak Dewi mungkin yang nanti memberikan sharing experience atau knowledge terkait dengan bagaimana merawat orang dengan demensia. Ya mungkin itu sebelum saya tutup mungkin dari Dr. Ngesti dan Mbak Dewi ada closing statement, monggo. 10 itu ya aja ya, 10 sign itu ya yang harus kita lebih kenali lebih dini, deteksi dini. Monggo kalau memang ini segera saja ke klinik memori atau menegakkan diagnosa apa dari fungsi kognitifnya nggih Dok, supaya tidak terlambat dan mungkin bisa memperlambat lah, tidak progresif. Kalau menyembuhkan mungkin tidak progresif, semakin cepat karena itu akan berefeknya tidak hanya penderitaannya tetapi
sekian banyak support sistemnya yang akan menyebabkan menggelembung jumlahnya, tidak produktifnya gitu. Baik, monggo mungkin Dr. Ngesti ada closing statement. Dari saya, pesan saya tadi ya terkait pencegahannya. Ya, kalau memang pencegahan demensia secara umum, ya jadi nggak hanya Alzheimer, tapi semua demensi, bentuk-bentuk demensia. Jadi ada pencegahan tadi, terutama faktor-faktor yang bisa diubah. Monggo kita lakukan semuanya itu supaya insya Allah bisa terhindar dari demensia. Karena tadi kita jangan maklum dengan pikun ya, bahwa pikun atau demensia itu bukan yang normal bagi lansia. Ya. Itu penyakit. Ya. Jadi kita cegah, insya Allah jangan sampai terkena itu. Ya, baik. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang banyak sekali ilmunya, sharingnya, kemudian pengalamannya, itu dari Dr. Ngesti, dari Mbak Dewi. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat karena betul sekali ya, meskipun ada obat, ada farmakologi yang bisa diberikan untuk meminimalisir tanda gejala, untuk meminimalisir progresivitas, tetapi memang kembali lagi pencegahan itu lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Ya mungkin itu matur suwun sangat Dr. Ngesti, matur suwun sangat Mbak Dewi atas materinya. Saya juga minta maaf dalam memoderatori untuk kegiatan pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang menarik, tentunya terkait dengan demensia secara khusus maupun tentang lansia secara umum. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, untuk waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Arief. Dr. Arief, monggo Dr. Arief. Ya, terima kasih Dr. Dwi Ngesti Ningsih, Mbak Dewi Nila Sahari, Mas Zauhar, dan tim-tim